Hari-hari ini kita sering mendengar pemberitaan dari media massa di Ambon terkait kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat. Tentang kasus kekerasan seksual anak di Kecamatan Saparua meningkat pada 2025, hari yang paling dominan. Ketika kekerasan seksual terjadi pada anak, Tuhan tidak melihat tubuh lebih dulu. Tuhan melihat jiwa yang dipaksa dewasa, terlalu cepat jiwa yang seharusnya masih bermain, tertawa, dan merasa aman. Tetapi justru harus menanggung luka yang tidak ia pilih. Di mata Tuhan, setiap anak adalah titipan, bukan milik orang tua sepenuhnya, bukan milik masyarakat, dan bukan milik siapapun yang merasa berkuasa atas tubuh atau hidupnya. Setiap anak adalah amanah yang harus dijaga, bukan disakiti. Banyak luka tidak berdarah, tak tampak di mata, dan seringkali dianggap sepele. Namun justru luka-luka itulah yang paling lama sembuhnya, karena ia berdiam di dalam hati dan ingatan. Anak-anak yang menjadi korban kerap tak mampu menjelaskan apa yang mereka rasakan. Kata-kata terlalu kecil untuk menampung takut, bingung, dan kehilangan yang mereka alami. Mereka hanya tahu satu hal, rasa aman itu hilang, dan dunia yang seharusnya ramah tiba-tiba terasa asing dan sunyi. Di tengah sunyi itu, hanya kepada Tuhan mereka sering bersandar, meski tanpa doa yang terucap sempurna. Tuhan yang maha mengetahui isi hati, yang melihat air mata yang tak jatuh, dan mendengar jeritan yang tak bersuara, kiranya Tuhan menjadi pelindung bagi jiwa-jiwa kecil yang terluka, memulihkan perlahan apa yang retak, dan menumbuhkan kembali rasa aman yang pernah direnggut. Sebab dalam kasih Tuhan, selalu ada harapan untuk sembuh, dan cahaya yang setia menuntun pulang. Tuhan melihat malam-malam yang menjadi terlalu panjang, saat waktu berjalan pelan, dan rasa takut berdiam lebih lama dari seharusnya. Ia mendengar tangisan yang tidak selalu bersuara, doa-doa yang terucap di dalam hati, dan jeritan jiwa yang tak sanggup menemukan kata. Di hadapan Tuhan, tak ada luka yang tersembunyi, tak ada air mata yang jatuh sia-sia. Sebab Tuhan dekat dengan mereka yang remuk dan kehilangan rasa aman. Dan Tuhan berduka bukan hanya karena kejahatan itu terjadi, tetapi karena seringkali kejahatan dibiarkan tumbuh dalam diam. Tuhan melihat saat nurani memilih bungkam, saat kebenaran disisihkan demi kenyamanan, dan ketika manusia menutup mata atas penderitaan sesamanya. Namun Tuhan tidak pernah berpaling. Ia tetap memanggil manusia untuk berani bersuara, menjaga yang lemah, dan memulihkan jiwa-jiwa yang terluka dengan kasih dan keadilannya. Tidak semua dosa berteriak, sebagian justru bersembunyi di balik keheningan. Di jalan-jalan Ambon, di rumah-rumah yang tampak baik-baik saja, ada luka yang dipendam dan tanda-tanda yang diabaikan. Ketika masyarakat tahu tetapi memilih tidak peduli, ketika lingkungan melihat namun menutup mata, Tuhan melihat semuanya. Tuhan mendengar doa-doa kecil yang tak sempat diucapkan dan menyaksikan anak-anak yang menunggu seseorang berdiri untuk mereka. Dan Tuhan bertanya dengan lirih kepada nurani manusia, siapa yang menjaga anak-anak ini? Diam yang tidak melindungi bukanlah netral di hadapan Tuhan. Di Ambon, tanah yang kaya kasih dan persaudaraan, Tuhan memanggil setiap hati untuk berani peduli, berani bersuara, dan berani menjadi penjaga bagi yang lemah. Sebab di mata Tuhan, melindungi anak-anak bukan pilihan, melainkan panggilan iman dan kemanusiaan. Ia ikut menyuburkan kejahatan ketika manusia memilih diam dan saling mengabaikan. Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup tanpa kepedulian satu sama lain. Di mata Tuhan, setiap sikap acuh adalah pengkhianatan kecil terhadap kasih yang ia tanamkan di dalam hati manusia. Kasih yang berasal dari Tuhan bukanlah kasih yang nyaman dan pasif, melainkan kasih yang menuntut keberanian untuk bersuara, untuk hadir, dan untuk berdiri di pihak kebenaran, karena Tuhan bekerja melalui keberanian orang-orang yang mau peduli. Dalam pandangan Tuhan, iman bukan hanya urusan ibadah dan kata-kata yang diucapkan di rumah doa, tetapi soal tanggung jawab yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memanggil orang tua untuk sungguh-sungguh hadir bagi anak-anaknya, bukan hanya dengan memberi nafkah, tetapi dengan menghadirkan rasa aman, perlindungan, dan kasih yang nyata. Sebab bagi Tuhan, iman yang hidup selalu terlihat dari bagaimana manusia menjaga dan memelihara kehidupan yang dipercayakan kepadanya. Masyarakat dipanggil untuk peduli, bukan sekadar berkomentar setelah semuanya terlambat. Di kota Ambon, di tanah yang dikenal dengan pela gandong dan hidup orang basudara, kepedulian seharusnya lahir lebih dulu sebelum luka semakin dalam. Tuhan tidak hadir hanya di rumah ibadah. Ia hadir di jeritan yang tak terdengar, di air mata yang disembunyikan, dan di hati nurani yang memilih untuk tidak berpaling. Diam adalah pilihan, dan seringkali
Dia membuat kejahatan merasa aman. Negara dipanggil untuk melindungi, bukan setengah hati, bukan setelah tekanan datang dan sorotan menyala. Di mata Tuhan, keadilan bukan soal citra, tetapi keberpihakan yang nyata pada mereka yang lemah dan tak berdaya. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan dari para pemegang kuasa, tetapi Ia menuntut keberanian. Keberanian untuk berdiri di sisi korban, bahkan ketika itu tidak populer. Sebab di hadapan Tuhan, yang diingat bukan seberapa kuat kita, tetapi kepada siapa kita memilih berpihak. Masyarakat dipanggil untuk peduli, bukan sekadar berkomentar setelah semuanya terlambat. Dalam kasus kekerasan seksual anak di Kecamatan Saparua, Tuhan melihat lebih dari sekadar berita. Ia melihat ketakutan yang dipendam, luka yang tak berani diucapkan. Ketika lingkungan tahu tetapi memilih diam, ketika tanda-tanda diabaikan, kepedulian berubah menjadi kelalaian yang menyakitkan, dan di hadapan Tuhan, diam itu bukanlah netral. Negara dipanggil untuk melindungi, bukan setengah hati, bukan setelah tekanan datang. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan dari aparat dan pemimpin, tetapi Ia menuntut keberpihakan yang nyata pada yang lemah, terutama anak-anak yang seharusnya dijaga. Dalam kasus di Kecamatan Saparua, keadilan bukan soal citra, melainkan tanggung jawab moral, karena di mata Tuhan, setiap anak adalah titipan suci yang tidak boleh dikorbankan oleh kelambanan dan ketakutan. Keadilan Tuhan tidak pernah berhenti hanya pada hukuman bagi pelaku. Di hadapan Tuhan, keadilan selalu berjalan seiring dengan pemulihan luka, terutama luka anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Di Kecamatan Saparua, Tuhan melihat lebih dalam dari sekadar perkara hukum. Ia melihat jiwa-jiwa kecil yang diguncang rasa takut, kehilangan, dan kebingungan. Dalam pandangan Tuhan, anak-anak bukan aib, bukan bahan bisik-bisik, melainkan titipan suci yang harus dipulihkan martabat dan masa depannya. Tuhan tidak pernah menghendaki korban menanggung beban yang bukan kesalahannya. Anak-anak tidak membutuhkan stigma, penghakiman, atau keheningan yang mematikan. Mereka membutuhkan ruang aman untuk berbicara, untuk dipeluk, dan untuk tumbuh kembali dengan harapan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Saparua menjadi panggilan nurani, bahwa iman kepada Tuhan bukan hanya doa dan kata-kata, tetapi keberanian melindungi, mendampingi, dan memulihkan mereka yang paling lemah. Di sanalah keadilan Tuhan benar-benar hidup. Tuhan tidak pernah menyalahkan korban. Ia tidak bertanya mengapa kamu tidak melawan, atau mengapa kamu diam terlalu lama. Tuhan tahu bahwa ketakutan mampu membungkam siapa saja, terlebih anak-anak yang belum memiliki daya untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Saparua, Tuhan hadir bukan sebagai hakim yang tergesa, tetapi sebagai pelindung yang melihat luka batin yang tak terucap. Di tengah diam para korban, Tuhan tetap tinggal. Ia menyertai anak-anak yang terluka, yang mungkin kehilangan rasa aman dan kepercayaan pada dunia. Kekerasan terhadap anak di Saparua bukan hanya persoalan hukum, tetapi panggilan nurani bagi orang dewasa, masyarakat, dan negara untuk berdiri bersama Tuhan, menciptakan ruang aman, memulihkan trauma, dan memastikan anak-anak tidak lagi menanggung rasa bersalah yang bukan milik mereka. Disitulah kasih dan keadilan Tuhan menemukan wujudnya. Jika hari dan waktu tertentu berulang, menjadi saat dominan terjadinya kekerasan, itu bukan sekadar kebetulan, melainkan peringatan yang nyata, bukan hanya bagi aparat, tetapi bagi kita semua. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Saparua menjadi luka yang dibuka oleh kenyataan. Luka yang tumbuh di ruang lengah, di waktu yang dibiarkan biasa. Di hadapan Tuhan, tidak ada anak yang boleh dikorbankan. Setiap jiwa kecil adalah titipan suci. Ketika tanda-tanda muncul, namun kita memilih diam, diam itu berubah menjadi kejahatan. Dan di sanalah Tuhan bertanya. Tuhan tidak berbicara dengan suara keras hari ini. Ia tidak datang dengan gemuruh, tetapi dengan ketegasan nurani yang tak bisa diabaikan. Melalui kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Saparua, Tuhan seakan menegur kita semua bahwa kejahatan terhadap anak bukan sekadar berita, melainkan jeritan jiwa yang terluka. Di hadapan Tuhan, setiap anak adalah titipan suci, dan ketika mereka disakiti, kemanusiaan kita sedang dipertaruhkan. Tuhan berbicara dengan tegas, lindungilah anak-anak, karena di sanalah kemanusiaan kalian diuji. Jika video ini membuat kita tidak nyaman, mungkin memang seharusnya begitu, karena ketidaknyamanan itu adalah cara Tuhan membangunkan hati nurani kita, agar kita tidak terbiasa dengan kejahatan, tidak berdamai dengan diam, dan tidak lagi membiarkan anak-anak di Saparua